Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 277 dari kelas TI angkatan 23H. Di sini saya akan melakukan percobaan mensimulasikan routing statik dalam praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki networknya masing-masing. Selanjutnya masuk ke dalam Cisco Pack Tracer-nya. Di sini saya masih menggunakan simulasi dari routing statik. Namun di sini ada perubahan, yaitu saya sudah melakukan remove ke routing statiknya, dan di sini akan dilakukan routing dinamik dengan mengisi RIP di bagian RIP, lalu diisikan ke bagian networknya dengan IP dari masing-masing router. Yang pertama yaitu 12.12.12.1 yang merupakan network address yang menyambungkan router 1 ke router 2. Lalu 13.13.13.0 yang merupakan network address yang menghubungkan router 1 ke router 3. Lalu dengan IP 192.168.1.64 ini yang menghubungkan antara PC 1 dan PC 2. Sama dengan router 1 tadi, di router 2 kita remove di bagian static routes-nya, lalu kita isi di bagian RIP routing-nya. Kita isikan network address yang menghubungkan router 2 dengan router 1, lalu kita isikan network address yang menghubungkan router 2 ke router 3, lalu kita isikan IP address dari PC3 tadi. Selanjutnya ke router 3, sama, kita remove static routes-nya, lalu kita isikan network address dari yang menyambungkan router 3 ke router 1, router 3 ke router 2, router 3 ke server 1, dan router 3 ke server 2. Langkah selanjutnya adalah menambahkan perintah ke masing-masing router. Yang pertama yaitu kita masukkan perintah no auto summary dan version 2. Lakukan ke masing-masing router. No auto summary, lalu version 2. Oke. Ke router 3, no auto summary dan version 2. Selanjutnya jangan lupa kita lakukan save ke masing-masing router. Kita lakukan save terlebih dahulu. Lakukan di setiap routernya. Selanjutnya adalah menampilkan router masing-masing router. Yang pertama masuk ke router 1, kita jalankan perintah show IP route, lalu akan muncul gateway of last resort. Dapat dilihat. Lalu masuk ke router 2, kita jalankan show IP route. Dapat dilihat juga sudah berhasil. Lalu masuk ke router 3, kita jalankan perintah
sama show IP route berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi pengiriman PDU dari masing-masing router, PC, dan server. Masuk ke dalam simulation. Jangan lupa kita edit filter, kita centang yang ICMP-nya saja. Yang pertama kita lakukan pengiriman PDU dari PC1 ke PC2. Kita amati pengiriman berhasil. Selanjutnya PC1 ke PC3, kita amati. Kita kembali. Pengiriman berhasil. Lalu dari PC3 ke PC1, kan hasil. Lalu dari PC3 ke PC2, kita kirim kembali. Pengiriman berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 1, kita amati. Server 1 menerima, lalu dikembalikan ke PC1, kita delete. Lalu ke PC1 ke PC2, server 2 diterima, lalu dikembalikan langsung ke PC1, kita delete. Lalu dari PC3 ke server 1, diterima oleh server 1, lalu dikembalikan lagi ke PC3, delete. Lalu dari PC3 ke server 2, dari server 2 dikembalikan langsung ke PC3. Lalu selanjutnya simulasi pengiriman PDU dari server 1. Yang pertama server 1 ke server 2, berhasil diterima oleh server 2, lalu langsung dikembalikan ke server 1 lagi. Lalu dari server 1 ke PC1, berhasil dikirimkan, lalu PC1 akan langsung mengembalikan ke server 1. Lalu server 1 ke PC2, oke, lalu langsung dikembalikan dari PC2 ke server 1 kembali. Lalu dari server 1 ke PC3, diterima oleh PC3, lalu langsung dikembalikan ke server 1 kembali. Oke, simulasi berhasil. Lalu kita kembali ke real time. Langkah selanjutnya adalah melakukan tracing ke server 1, server 2, dan PC3. Kita masuk ke salah satu PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt. Kita jalankan perintah trace. Kita masukkan IP address dari server 1, 33.33.33.1. Kita enter. Lalu trace complete, menandakan tracing berhasil. Lalu kita tracing ke server 2 dengan masukkan IP address dari server 2 tadi, yaitu 43.43.43.1. Kita jalankan. Lalu tracing berhasil kembali. Yang terakhir kita lakukan tracing ke PC3, yaitu kita lakukan perintah trace.
192.168.1.253. Kita trace komplit menandakan tracing berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi skenario jalur routing R1 dan R3 yang jalurnya di disable yang terhubung dengan R1 dan R3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Langkah berikutnya adalah melakukan simulasi, yaitu simulasi pengiriman PDU dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan. Dapat dilihat di sini router akan mencari jalan atau menemukan jalannya sendiri ketika ada salah satu hubungan router di disable. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.